Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Kabair, kitab yang menyebutkan tentang puluhan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kali ini kita akan masuk pada dosa besar yang ke-27 di bukunya di halaman 89. Pada buku terjemahannya pada halaman 89. Dosa besar yang ke-27. Di situ disebutkan judulnya, yaitu membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Dan kita berikan judul secara bebas, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwasanya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, maka dia ada tugas dan tanggung jawab, yang mana hal tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya disebutkan dalam hadis, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya.
ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kemudian Nabi mengulangi, ketahuilah bahwa semua dari kalian adalah pemimpin dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nah, oleh karenanya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sebuah masyarakat kecil, yang dari masyarakat kecil inilah terbentuk sebuah masyarakat yang besar. Masyarakat kecil yang kita maksud adalah masyarakat kecil dalam lingkup rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya menjadikan makhluk itu berpasang-pasangan. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki pasangannya adalah perempuan. Orang-orang yang beriman dipasangkan dengan sesama mereka dari kalangan orang-orang yang beriman pula. Laki-laki yang beriman dipasangkan dengan wanita yang beriman. Iya. Nah, sebagaimana seorang yang musyrik, ya, maka pasangannya juga adalah seorang wanita musyrikah. Iya. Dan seorang yang melakukan perbuatan nista atau zina, maka tidak ada yang menikah dengannya kecuali yang serupa juga. Maka inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 3. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ad-Dhahabi ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina, maka tidak ada yang menikahinya kecuali, ya, wanita yang berzina pula, atau wanita yang musyrik. Dan wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina pula, atau laki-laki musyrik. Kemudian Allah tegaskan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan semua itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Iya. Yang demikian itu diharamkan bagi wanita, bagi laki-laki dan wanita yang beriman. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Islam, Islam sangat memperhatikan hubungan seseorang di dalam berumah tangga. Islam mengatur hubungan antara suami istri, interaksi antara orang tua dengan anak, bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, diatur sedemikian rupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia yang mengatur jalannya rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, pemimpin rumah tangga punya tanggung jawab yang besar dalam hal ini. Kapan dia menyalahi tanggung jawab tersebut, maka dia akan berdosa dan akan mendapatkan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, ketika dia membiarkan ada kemungkaran, ada kemaksiatan terjadi pada istrinya atau pada anak-anaknya, tapi dia biarkan. Dia tidak berusaha untuk mencegahnya. Dia tidak berusaha untuk menolaknya. Dia biarkan saja. Maka orang yang seperti ini dalam istilah agama disebut dengan dayyus. Iya, disebut dengan dayyus. Siapa dayyus? Itulah kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya. Dia mampu rubah,
dia mampu untuk mencegah, tetapi karena ya alasan ini dan itu, ya, karena kecintaan dia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dia biarkan ya istri dan anak-anaknya berbuat kemaksiatan atau melanggar ya hukum dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau disebutkan di sini hadis dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar Al-A'raj. Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak bakalan masuk surga. 3 orang ini tidak bakalan masuk surga, kata Nabi. Siapa mereka? Yang pertama, al-aquli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wad-dayyus, kemudian dayyus. Ini yang tadi kita sebut, seorang pemimpin rumah tangga, seorang kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan terhadap istri dan anak-anaknya. Istrinya berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, anak-anaknya melakukan suatu pelanggaran, dia tidak rubah, dia tidak berusaha mencegahnya, maka digelari dalam agama dengan dayyus. Maka ini orang tidak bakalan masuk surga, kata Nabi. Dan yang ketiga, warajulatun nisa, dan seorang wanita yang berusaha menyerupai laki-laki. Ini juga tidak masuk surga. Nah, ini haditsnya sahih, isnadnya sahih, ya. Akan tetapi sebagian mereka mengatakan dari bapaknya, dari Umar secara marfu'. Ya. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah, hadits-hadits yang menyebutkan tentang ini sangat banyak, yang semisal dengannya. Juga diantaranya disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Rasulullah menyatakan, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Haram surga untuknya. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamar, pecandu khamar. Orang yang candu dengan khamar. Yang kedua, wal'aq, orang yang durhaka sama orang tuanya. Dan yang ketiga, wad-dayyus alladhi yuqirrul khabas fi ahlihi. Dan dayyus, yaitu seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan ada pada istri dan keluarganya. Ada pada istri dan keluarganya. Ini digelari dengan ad-dayyus. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Di riwayat yang lain, ketika Nabi menyebut 3 orang yang tidak masuk surga ini, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, amma mudminul khamar faqad arafna. Kalau pecandu khamar kami sudah tahu. Famad dayyus, tapi apa yang dimaksud dengan dayyus? Qala, maka Nabi bersabda, alladzi la yubali man dakhula ala ahlihi, yaitu seorang suami yang tidak peduli siapapun yang masuk menemui istrinya. Tidak peduli dia. Mau laki-laki yang bukan mahramnya, ya, mau orang yang rusak, tidak peduli dia. Ya. Qulna fama rajulatu minan nisa. Terus apa yang dimaksud dengan ar-rajulatu minan nisa? Qala allati tashabbahu birrijal. Yaitu mereka yang menyerupai laki-laki, wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan makna dayyus ini sebagaimana yang kita sudah sebutkan tafsirnya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan tafsir dalam sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, ad-dayyus alladzi la ghirata lahu. Dayyus adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Laki-laki yang tidak punya
rasa cemburu. Ya. Dan juga disebutkan dalam fatwa Asy-Syabakiyah, ad-dayyus huwa alladhi la yaghara ala ahlihi wa maharimihi wa yarda bil ma'siyah wal fahisyah. Dayus adalah suami yang tidak cemburu, ya, tidak risih, tidak risih atau membiarkan anggota keluarganya melakukan keharaman. Justru dia ridho dengan maksiat tersebut. Ya, ini makna dari dayus. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka di dalam sejumlah hadis ini Nabi SAW memperingatkan para suami, ya, atau kepala rumah tangga, setiap pemimpin dalam rumah tangga, agar jangan sampai kalian diam, membiarkan ada kemungkaran dalam rumah tangganya, istrinya berbuat dosa misalnya, dia biarkan saja. Nah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan banyak contoh-contohnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ya misalnya, ya, ketika misalnya seorang suami membiarkan istrinya, ya, keluar rumah dalam keadaan tidak mengenakan hijab yang syar'i, dia biarkan saja. Nah, ini kata para ulama, laki-laki yang dayus. Ya, dia biarkan istrinya bertabarruj, ya, bersolek ala jahiliyah, menggunakan parfum, pergi keluar rumah, ya, dengan dandanan-dandanan yang menor misalnya, memfitnah para laki-laki, dia biarkan. Bahkan sebagian orang ada yang justru bangga ketika istrinya begitu. Nah, maka dalam syariat ini adalah dayus. Ya, ini adalah dayus. Termasuk kalau misalnya dia biarkan istrinya, ya, selfie-selfie, ya, kemudian dia pasang foto selfie-nya di media sosial. Ya, apalagi sampai ada yang na'udzubillah berjoget-joget misalnya. Dia biarkan itu. Nah, dia tahu kalau istrinya begitu, dia biarkan. Ya, anak perempuannya misalnya ada yang begitu, dia biarkan. Ini namanya apa? Dayus. Ini dayus. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Tentu itu kemungkaran. Nah, ketika seseorang membiarkan istrinya atau anak perempuannya, ya, memamerkan auratnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, mungkin di dunia nyata dia tidak, tapi ada yang di dunia maya aktif seperti itu. Ya, suaminya tahu dan dia biarkan. Maka ini dayus. Dan sudah kita sebutkan apa tadi, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hukuman tentang para dayus tadi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena dia membiarkan adanya kemaksiatan, ya, terjadi di dalam keluarganya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Ya. Seorang suami adalah pemimpin dan dia harus cegah kemungkaran tersebut. Tidak boleh bagi dia untuk membiarkannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Dia biarkan istrinya misalnya, ya, berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia biarkan istrinya menerima tamu laki-laki yang bukan mahram, ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dia biarkan anak perempuannya pergi, baik pergi ke sekolah atau yang lainnya, dalam keadaan membuka aurat, ya. Dia biarkan anak perempuannya pacaran, ya. Dan dia tahu kalau anak perempuannya pacaran, dia biarkan. Ini dayus. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali. Ya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, yang kesimpulannya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, yang namanya dayus, ya, ini dari perkara, ya, yang diperingatkan di dalam agama kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang jatuh di dalam perkara ini. Ya. Mungkin karena keawamannya, karena kejahilannya, ya, tidak punya rasa cemburu. Nah, tidak punya rasa cemburu. Kalau kita perhatikan
kecemburuan para salaf terdahulu itu luar biasa. Nah, ya, mereka tidak mau kalau istrinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, hatta itu wajahnya. Pada sebagian salaf seperti itu. Disebutkan bahwa ketika terjadi kasus ya, seorang wanita dengan suaminya dan istrinya bercadar ketika itu. Kemudian pada saat di pengadilan dan pengadilan butuh untuk melihat wajah istrinya, ya, maka suaminya langsung tidak ridho dengan hal tersebut. Nah, dan dia rela untuk membayar sebesar apapun asalkan wajah istrinya tidak dilihat. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah, punya kecemburuan yang besar. Juga diriwayatkan dari sebagian sahabat. Pernah disebutkan bahwa ketika ada salah seorang sahabat yang menikah dengan seorang wanita, kemudian pada saat di malam pertamanya, ya, kemudian di pagi harinya ada panggilan berjihad. Ada panggilan berjihad. Maka dia pun pergi jihad. Setelah dia pergi jihad, pulang dari jihad, maka dia langsung pergi ke rumahnya. Pas dia pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya sedang berada di luar rumah. Dan bersama sahabat ini ada pedangnya, dia bawa pedangnya. Dia lihat istrinya, ya, keluar dari rumah. Nah, maka ya hampir-hampir saja ya laki-laki tadi menebaskan pedangnya kepada istrinya tadi. Nah, karena saking cemburunya, kenapa kau keluar rumah? Nah, maka kata istrinya, sabar dulu, sabar dulu. Kau lihat ada apa yang ada di dalam kamar kita. Ternyata disebutkan bahwa di dalam kamarnya sudah ada ular yang melingkar, ular yang sangat besar. Ya, sampai disebutkan dalam hadis tersebut, akhirnya laki-laki ini pun bertarung dengan ular tersebut, ya, dan kedua-duanya meninggal dunia. Si ularnya mati dan si suaminya tadi meninggal dunia juga. Nah, tapi yang menjadi syahid di situ ya bagaimana kecemburuan para salafus saleh, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ya terhadap istrinya. Nah, ini ikhwani fiddin. Inilah yang mulai ya redup di tengah kaum muslimin pada hari ini. Ya, terkadang seorang laki-laki membiarkan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan nista, ya, perbuatan-perbuatan hina yang terkadang memancing syahwat laki-laki yang lainnya. Dia biarkan istrinya misalnya pergi keluar dengan memakai pakaian ketat meskipun hanya dengan tujuan berolahraga. Ya, terkadang ada sebagian orang ya berolahraga memakai jilbab, ya, atasnya pakai jilbab tapi bawahnya na'udzubillahi min dzalik. Nah, memakai pakaian yang ketat. Ya, dibiarkan istrinya begitu, anak perempuannya begitu. Nah, itu dayus. Itu siapa? Itu dayus, ikhwani fiddin. A'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula, ya misalnya dia biarkan anak perempuannya atau istrinya ya berhubungan walaupun via telepon atau WhatsApp dengan yang bukan mahram, kemudian berbincang hangat sambil bercumbu rayu, ya, padahal tidak halal bagi mereka untuk melakukan hal yang demikian. Suaminya tahu, dia biarkan. Nah, ini apa? Dayus. Ini dayus, ikhwani fiddin. A'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula kata para ulama, termasuk dayus. Termasuk dayus. Seorang suami yang membiarkan istrinya safar sendirian tanpa mahram. Ya. Safar sendirian tanpa mahram, tanpa ada alasan darurat yang syar'i yang membolehkan hal tersebut. Dia biarkan. Maka suami yang seperti ini kata ulama juga suami yang dayus. Ya. Suami yang apa? Suami yang dayus. Nah, atau dia biarkan istrinya pergi, ya, ditemani oleh laki-laki yang bukan mahram, walaupun misalnya supirnya. Nah, supirnya laki-laki, ya, berdua-duaan di dalam mobil. Nah, walaupun mungkin misalnya supirnya di depan, ya, istrinya di belakang. Nah, tapi tetap berkhalwat.
Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, suami yang membiarkan hal tersebut adalah suami yang dayus. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, demikian pula ketika seorang suami membiarkan istrinya atau anak perempuannya mendengarkan musik-musik yang diharamkan. Ya, dia tahu itu, dia biarkan. Ya, biarkanlah saja. Cuman anak perempuan nanti juga sadar. Nah, nanti aja dikasih tahu. Dia biarkan, dia tahu musik haram. Dan dia biarkan. Ini apa namanya? Ini pun dayus. Ya, seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Ya, banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Nah, maka di situ Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, ya, bisa dilihat dalam bukunya di halaman 90. Ya, kata beliau di situ, maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji, ya, yang dia tahu bahwa istrinya telah melakukan perbuatan tersebut dan dia mengacuhkannya, ya, tidak peduli dengannya, membiarkannya. Kenapa dia biarkan? Ya, kadang alasannya karena terlalu cinta kepada istrinya. Ya, ada orang seperti itu ya. Dia biarkan aja ya istrinya apapun yang dia mau. Nah, karena rasa cinta dan sayang yang berlebihan. Ya. Atau karena dia menanggung hutang terhadapnya sehingga dia lemah di hadapan istrinya itu. Atau karena maharnya yang berat. Atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil. Ya, dia tidak mau terjadi hal yang tidak pada anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya dia biarkan. Nah, perhatikan kata Imam Ad-Dahabi. Dia lakukan hal tersebut dengan alasan-alasan tadi yang akan menyebabkan istrinya mengadukannya kepada hakim dan menuntutnya yang akan mewajibkannya menanggung pengurusan mereka, maka dia bukanlah laki-laki yang baik, kata beliau. Dia bukanlah laki-laki baik yang menjadi mempelai bagi istrinya tersebut. Dia bukan suami yang baik, ya. Dan tidak ada kebaikan bagi suami yang tidak memiliki ghirah, tidak memiliki rasa cemburu, karena dia adalah dayus. Dia adalah apa? Dia adalah dayus. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sudah menjadi kewajiban ya bagi para suami, ya, seorang bapak, kepala rumah tangga, nah, untuk melarang istrinya, anak-anak perempuannya, ya, anak-anak laki-lakinya ketika mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa. Wajib bagi dia untuk melarang. Kapan dia tidak larang, dia biarkan, maka dia menanggung dosanya juga. Karena dia pemimpin. Ya, hadisnya tadi sudah kita sebut. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangganya, di dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Nah, dan dayus adalah dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi memasukkan ya dosa ini ke dalam ya 76 dosa besar yang beliau sebutkan dalam kitabnya Kitabul Kabair. Nah, dayus dinilai sebagai dosa besar. Dan ini ditakrir oleh para ulama yang lain. Seperti diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Nah, dan lain-lainnya dari kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, maka seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami, ya, dia wajib untuk memiliki sifat al-ghayur. Al-ghayur itu lawannya dayus. Kalau dayus tadi membiarkan ya istri dan anak-anaknya melakukan perbuatan maksiat. Dia tidak berusaha mencegahnya. Itu dayus. Kalau al-ghayur sebaliknya. Orang yang punya kecemburuan besar terhadap keluarganya sehingga ia tidak biarkan mereka berbuat maksiat. Ya.
dia mencegahnya, dia berusaha untuk merubahnya. Nah, ini namanya al-ghayur, dan inilah yang dituntut ya pada setiap laki-laki, pada setiap kepala rumah tangga. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan kalau seseorang ya membiarkan perbuatan maksiat, kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, dan dia mampu untuk cegah, tapi dia tidak mencegahnya, ya, maka ini berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya, berdampak buruk dalam ya lingkungan rumah tangganya, bisa merusak agama dan merusak tatanan rumah tangganya. Nah, kerusakan bagi agama seseorang, kenapa? Karena perbuatan ini menghilangkan atau minimal melemahkan sifat ghirah, sifat kecemburuan, ya, karena kebaikan dalam agama. Ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan dampak buruk perbuatan maksiat, di antaranya adalah dayus ini. Ketika dia membiarkan perbuatan buruk dalam keluarganya. Ya. Yang mana hal tersebut timbul, kata beliau, karena lemahnya sifat ghirah dalam hati pelakunya. Maka kata beliau, oleh karena itulah dayus adalah makhluk Allah yang paling buruk, kata beliau, dan diharamkan baginya masuk surga. Demikian juga orang yang membolehkan dan menganggap baik perbuatan zalim dan melampaui batas bagi orang lain. Ya. Maka perhatikanlah akibat yang ditimbulkan karena lemahnya sifat ghirah dalam diri seseorang. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini semua menunjukkan bahwa asal pokok agama seseorang adalah sifat ghirah, punya kecemburuan dalam agama ini. Ya, dia tidak mau ada maksiat baik pada dirinya maupun pada orang yang terdekat dengannya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita bisa lihat di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Tidak cukup kita hanya menjaga diri kita. Ya, tetapi keluarga kita juga harus kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga mereka dari api neraka. Ya. Apa maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka? Dijelaskan dalam tafsirnya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ai allimuhum wa addibuhum." Maksudnya, ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan mereka adab dan akhlak dalam agama. Itu wajib bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, kepala rumah tangga, untuk memerintahkan istri dan anaknya untuk belajar agama. Makanya termasuk dayus ketika seseorang ya membiarkan istrinya jahil, membiarkan anak-anaknya tidak tahu agama. Ya, dia tidak pernah ajarkan anak-anaknya mengaji misalnya. Dia tidak pernah ikutkan anak-anaknya atau suruh anak-anaknya untuk pengajian misalnya, untuk menambah ilmu agama. Ya, dia hanya sibuk ya memotivasi anaknya untuk belajar ilmu dunia. Ilmu agama dia tidak perhatikan pada anak-anaknya. Padahal menuntut ilmu agama wajib. Ya. Dan dia wajib memerintahkan anaknya untuk itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka termasuk dayus kalau seseorang membiarkan keluarganya jahil, tidak tahu ilmu agama, tidak paham ilmu agama. Karena belajar ilmu agama wajib. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Nah, betapa banyaknya terkadang ya sebagian kepala rumah tangga yang tidak memperhatikan hal ini. Ya, dia biarkan keluarganya bodoh tentang urusan agama, tidak mengerti tentang agama. Dia biarkan aja. Nah, bagaimana dia mau memerintahkan keluarganya untuk belajar agama sementara dia sendiri tidak belajar agama?
Nah, inilah. Makanya ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, hendaknya na'am seorang ya memperhatikan agamanya, mempelajari agamanya, ya. Ketika dia tidak mengindahkan perintah tersebut, na'am, maka dia yang akan menanggung akibatnya. Dia yang akan menanggung akibatnya. Nah, makanya ikhwani fiddin a'azani Allah, ya, pengaruh dari sikap dayus ini menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan agama pada dirinya dan pada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, ya, karena apa? Ya, istri dan anak-anaknya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak lagi mengindahkan norma-norma dan nilai-nilai agama. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Makanya itu tanggung jawab besar sebenarnya seorang kepala rumah tangga. Ketika dia sudah siap untuk berumah tangga, berarti siap untuk mengurusi istri dan anaknya. Sebagian kepala rumah tangga, sebagian suami, ya, mungkin paham wajib memenuhi nafkah istri dan anak. Wajib untuk memberikan, ya, keperluan-keperluan dan kebutuhan sandang, papan, pangan untuk mereka. Paham itu. Banyak orang mengerti hal tersebut. Ya. Tapi kalau untuk urusan menanamkan ilmu agama, ya, maka sedikit yang paham. Padahal itu yang lebih wajib sebelum apa? Sebelum dia memberikan sandang, papan dan pangan untuk apa? Untuk keluarganya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, apalagi ya seseorang untuk mendidik istrinya, ya, ini butuh apa namanya? Butuh kesabaran. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok adalah yang paling atasnya. Nah, terus bagaimana? Kalau kau paksa dia, maka dia patah. Dia tidak akan lurus. Tapi kalau kau biarkan, maka dia tetap bengkok. Lah terus bagaimana? Ya, bersabar. Terus bersabar mendidiknya sampai dia berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu pesannya Nabi SAW. Ya. Di hadis yang lain kata Nabi, walinu bil qararir. Hendaknya kalian berlemah lembut kepada botol-botol. Maksudnya istri-istri. Disebutkan kayak botol-botol, kenapa? Gampang pecah. Ya kan? Kalau botol itu kita bawa sembarangan, ya jatuh pecah. Nah, seperti itu. Ya, maksudnya Nabi SAW, kalian harus bersabar untuk mendidik. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, bersabar, tidak cepat putus asa, ya. Dan dia apa namanya? Bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, terlebih ketika dia juga paham hadisnya Nabi SAW bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din, adalah orang yang kurang akal dan agamanya. Nah, itu sabda Nabi SAW, maka dia harus lebih serius lagi di dalam mendidik istrinya, demikian pula anak-anak perempuannya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena tidak gampang untuk mendidik anak perempuan. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar dalam mendidiknya, ya, sampai dia dewasa, dia terus sabar, maka kata Nabi SAW, lahul jannah, baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan 3 anak perempuan. Ada sahabat yang nanya, wasnatani ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? 2 anak perempuan. Kata Nabi, wasnatani, 2 anak perempuan juga. Kalau dia sabar mendidiknya, maka baginya surga. Kemudian sahabat ini berkata, andaikan aku bertanya, kalau 1 ya Rasulullah, mungkin Nabi akan menjawab 1 juga. Nah, hanya pertanyaan itu tidak ditanyakan kepada baginda Nabi SAW. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini adalah perbuatan dayus atau membiarkan, ya, seorang suami, seorang pemimpin atau kepala rumah tangga
membiarkan perbuatan keji, perbuatan mungkar yang terjadi pada istri dan anak-anaknya. Nah, makanya termasuk dosa besar yang kita berlindung darinya. Naam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita semua agar bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan kita memohon kepada Allah semoga menganugerahkan kepada istri-istri kita, kepada anak keturunan kita hal yang menyejukkan pandangan mata kita. Ya, sebagaimana itu menjadi doanya ibadur rahman. Ya, menjadi doanya ibadur rahman agar menjadikan istri-istri kita sebagai penyejuk mata bagi kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai apa? Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.